Oke, hari ini untuk sistem operasi week 7, ya, materi hari ini adalah berkaitan mengenai server yang ada dan dapat ditanam pada operating system Windows. Ya, jadi untuk hari ini kalian coba dengarkan beberapa penjelasan dari kami untuk mengenal berbagai macam paradigma server itu apa, lalu server tersebut bisa ditanam di Windows dan caranya bagaimana. Kita mulai. Apa itu server? Server itu adalah sebuah sistem atau sebuah program pada komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu, jenis layanan yang memiliki visi, memiliki tujuan tertentu dalam sebuah jaringan atau dalam sebuah PC yang tergabung pada jaringan. Jadi macam-macam server itu terbagi atas tiga, yaitu pertama kali ini yang umum ya, server nantinya pada saat ini itu berkembang pesat banyak, tapi yang umum dipakai itu untuk perkantoran skala kecil menengah ya sampai skala besar pun dasarnya itu pasti punya minimal tiga ini. Yang pertama kali adalah file server. Ya, file server berarti sebuah PC kalau memiliki file server atau service file tersebut, berarti PC tersebut itu bisa menyimpan, bisa mendownload file, bisa mengupload file, bisa membuat folder, bisa membuat atau menghapus folder, bisa merandom folder, bisa move folder. Jadi ini adalah khusus terkait dengan manajemen filing. Ya kurang lebih kalau yang kita gunakan sekarang ini adalah Google Drive. Ya, Google Drive. Jadi Google Drive itu kan sama apa namanya, cloud hosting khusus untuk menangani file atau manajemen file. Oke, yang kedua adalah database server. Nah, database server ini adalah sebuah service, adalah sebuah layanan ya kan, pada sebuah laptop atau PC ataupun sebuah uh, workstation. Workstation itu server ya, apa namanya, server yang besar juga yang dapat menampung berbagai jenis atau berbagai macam bentuk database. Database ini ada berbeda ya dengan model file ya. Kalau model file itu biasanya yang kompatibel dan mudah sekali untuk kita munculkan atau kita akses langsung. Kalau database ini biasanya bentuknya database yang bisa diakses oleh sistem-sistem terkait. Contoh database itu adalah MySQL yang kalian pelajari saat ini pada mata kuliah database. Ada lagi merek-merek lain database manajemen sistem atau DBMS seperti Oracle, Postgre, SQL Server. Yang ketiga adalah printer server. Printer server ini adalah sebuah layanan pada satu PC yang terhubung oleh sebuah printer. Loh, maksudnya server ini atau service ini bagaimana? Jadi kalau Anda memiliki tiga komputer misalkan dalam sebuah ruangan atau kantor, satu komputer itu terhubung oleh printer. Nah, komputer yang terhubung oleh printer itu disetting atau diupayakan dengan adanya menjalankan printer server atau printer service itu, sehingga dua komputer yang lain itu cukup mengakses komputer itu dengan IP ya, nanti itu bahas di jaringan ya, yang mengakses komputer yang terhubung dengan itu, terhubung dengan printer tadi, tanpa harus memindahkan data atau file dari flash disk ke flash disk. Nah, seperti itu. Jadi itu perlu layanan atau perlu service. Lalu yang berikutnya, nih ternyata ada lagi tiga lagi yang lain ya, yaitu web server. Nah, web server ini banyak digunakan, banyak dilakukan dan banyak kalian akses. Salah satunya adalah menggunakan browser, misalkan kayak http youtube.com. Itu YouTube berarti harus memiliki service web untuk bisa melaunch YouTube, melaunch video streaming yang nama mereknya adalah YouTube. ULS juga sama, ubaya.ac.id juga sama.
layanan yang mampu menampilkan berbagai jenis website, bentuk HTML, bentuk PHP, dan lain sebagainya. Ini umum. DHCP server berikutnya adalah salah satu service atau layanan yang tujuannya untuk mendapatkan IP. Nanti ada penjelasan lebih dalam di dalam. Lalu yang terakhir adalah mail server, yaitu layanan yang aktif yang tujuannya digunakan untuk memanajemen email. Jadi email yang kalian gunakan ya Gmail ataupun yang lain-lain itu harus di dalam PC atau di dalam server itu harus dijalankan mail service-nya. Nanti kita lihat. Nah, tadi saya jelaskan tadi file server adalah sebuah sistem komputer yang bertugas sebagai pusat penyimpanan dan pengolahan data file. Nah, komputer yang bertindak sebagai server atau sebagai pelayan, ya kan, maupun sebagai klien harus terhubung pada jaringan yang sama. Nah, dengan adanya file server atau file service ini itu diharapkan mengurangi penggunaan CD, penggunaan disket, penggunaan USB dan lain-lain. Ya kan, jadi langsung bisa komputer A atau laptop A itu bisa berkomunikasi dengan komputer yang lain melalui kabel ataupun jaringan WiFi. Nah, ini konsep ini mirip seperti file sharing yang pernah didemokan pada week sebelumnya, khususnya week 4. Nah, dalam jaringan yang lebih canggih, file server dapat menjadi network attached storage. Nah, kalian boleh cari network attached storage itu bagaimana. Arsitektur itu kalau sama seperti yang di sipil ya, arsitektur itu berarti kan gambaran umum atau gambaran besarnya. Nah, arsitektur file server itu kemungkinan atau bentuk seperti berikut. Jadi yang paling atas ini ya, sebentar. Nah, yang paling atas ini adalah file server, yaitu PC yang menyediakan berbagai macam layanan untuk manajemen file. Nah, yang ini PC ataupun HP di sini ini terhubung pada sebuah router, namanya router ya, nanti di jaringan komputer akan diajari. Nanti dianggap sebagai satu jaringan yang sama. Jadi harus terhubung dan semuanya tentunya harus nyala. File server juga harus nyala setiap saat. Lanjut, database server. Database server adalah sebuah program komputer yang melayani pengelolaan basis data dan aplikasi yang menggunakan basis data dengan model client server. Nanti dilihat aja client server itu apa, nanti di jaringan komputer pun kalian akan dapat pemantapan lebih lanjut. Untuk sementara kalian telan dulu, kalian boleh cari, tidak apa-apa eksplorasi, tapi untuk sementara telan dulu. Database server menyediakan layanan manajemen sistem yang artinya user bisa melakukan berbagai susunan unik untuk membuat data. Ya, seperti yang kalian sudah pelajari sekarang itu bentuknya IRD, ada tabel, ada atribut dan lain-lain. Itu adalah susunan unik dalam membuat data. Nah, ini seperti arsitekturnya tadi. Jadi database server ini kotak ini itu dianggap sebagai dalam satu PC. Nah, ini dalam satu PC. Ya, di dalam satu PC terhubung oleh internet atau terhubung oleh sebuah jaringan over TCP/IP. Ini network. Anggapannya kita anggaplah dia itu nyambung dengan kabel LAN atau nyambung dengan kabel WiFi. Paling gampangnya itu. Jadi klien ini dan klien itu terhubung dalam sebuah jaringan, entah bentuknya kabel ataupun WiFi, dengan PC atau laptop yang memiliki dan aktif service database-nya. Di dalamnya dia itu kayak ada modul atau ada program atau ada script yang namanya proses dedicated server, lalu yang ditampung oleh database. Udah konsepnya seperti ini. Nanti pada nyatanya pada saat pembuatannya itu gampang, Anda tinggal nyalain on atau off. Nah, berbagai macam merek, sama seperti sepeda motor itu ya, atau mobil. Database server itu adalah mobil atau sepeda motornya. Kalau sepeda motor itu kan pasti ada merek Suzuki, Yamaha dan lain sebagainya. Kalau database server juga ada berbagai merek. Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle Database,
MySQL, MariaDB, Postgre dan lain sebagainya. Oke, lanjut kita ke printer server. Printer server adalah sebuah komputer yang dihubungkan ke satu atau lebih printer dalam suatu jaringan yang akan menerima perintah print dari komputer lain dan mengirimkan pada printer yang telah ditentukan. Pada era modern ini sudah terdapat printer yang langsung bertindak sebagai server. Jadi kalau kalian pernah tahu printer yang memiliki akses WiFi atau Bluetooth, nah, jadi di dalam printer tersebut ada seakan-akan service, ya, yang bisa menerima perintah saya harus print tanpa PC, tanpa ada media PC. Jadi kalau ini mungkin arsitektur zaman dulu ya, zaman dulu yang kantor-kantor dulu, printer server ini sangat umum dan sangat dipakai gitu. Kalau yang sebelah kanan ini yang sekarang mungkin lagi dipakai, di mana ya printernya terhubung oleh sebuah WiFi, ya entah itu nanti bentuknya kabel atau bentuknya apa, PC atau laptop, ya kan nanti terhubung oleh sebuah WiFi, nanti ketemu IP itu kayak nomornya printer di jaringan, lalu tinggal bisa Ctrl P atau print, tinggal di enter, selesai. Sangat mudah kalau untuk sekarang. Tapi itu kita pahami secara teoritis, secara konsep itu adalah printer server atau service untuk menjalankan printer. Web server adalah sebuah sistem yang memberikan layanan data dan berfungsi untuk menerima HTTP atau HTTPS. Kalau HTTP sudah umum ya, kalian kalau pakai browser pakai HTTPS juga sudah umum. Nah, nanti di dalam teknisnya dan di dalam lebih rincinya akan kalian belajar di jaringan komputer. Nah, nanti itu ada request dan ada respon. Jadi kalian kalau uls.ubaya.ac.id kalian enter, itu berarti artinya request. Responnya itu apa? Bentuknya adalah web page atau HTML. Paling gampang kalian artinya kan HTML. HTML bentuknya ya ada banner lah, ada logo, ada kontennya bentuk tekstual atau ada image atau ada video dan lain sebagainya. Arsitektur web server ini nanti akan didalami di jaringan komputer, tapi secara umumnya ya browser klien itu harus berbentuk browser. Untuk sekarang ini umumnya ya, browser mengakses dan terhubung oleh sebuah jaringan internet ya. Nanti di jaringan internet tersebut itu terhubung oleh sebuah server, yang di dalam server tersebut harus memiliki dan harus berjalan web servernya. Nah, ini lebih kompleksnya nanti akan didalami di jaringan komputer. Kan web application ini adalah bagian web application-nya. Jadi kalian nanti kalau kuliah PWeb, kuliah Desweb itu adalah di sini. Ini adalah filenya, ya kan? Nanti di PWeb diajari bagaimana manajemen file dan lain-lain. Ini database-nya, MySQL-nya. Nah, nanti terhubung semua oleh web server. Seperti pintu keluarnya. Ini bagian servernya itu sampai sini. Bagian server sampai sini. Nah, kalau kita kotai ya. Kalau coba kita kotai, berarti bagian server itu sampai sini. Server side. Oke. Nah, bagian di sini ini jaringannya, entah itu bentuknya WiFi, bentuknya kabel dan lain sebagainya. Yang ini adalah bentuknya client set, yaitu laptop kalian, PC atau handphone yang mengakses aplikasi browser, entah itu Mozilla, Edge, Chrome dan lain sebagainya. Nah, berbagai macam web server, salah satunya adalah Zeus, Lightspeed Web Server, Lightflow, ya, terus Microsoft IIS, Apache Web Server, Tomcat dan lain sebagainya. DHCP server, DHCP itu adalah singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol. Adalah suatu sistem atau layanan ya, yang ditujukan untuk memberikan IP secara otomatis kepada klien pada saat dia bergabung ke sebuah jaringan. Jadi kasusnya itu biasanya kalau Anda ke kafe atau Anda ke
salah satu restoran atau Anda ke tempat kerja tertentu, Anda kan biasanya mengakses minta ada hotspot atau wifi, nanti dikasih password. Nah, setelah dikasih password, Anda itu mendapat otomatis bisa mengakses internet. Loh, kok bisa mengakses internet? Karena Anda sudah mendapatkan IP dari hotspot atau router. Ya, fisiknya itu namanya router ya. Hotspot dari sebuah cafe atau sebuah tempat tadi. Jadi itu otomatis itu karena ada DHCP server. Kalau Anda mengetahui atau Anda coba tanya orang tua atau kakak kalian, senior kalian yang mungkin dulu menjalani ya masa-masa yang kurang enak ya di tahun 90-an awal atau 2000-an awal, ini DHCP ini sangat jarang dipakai. Jadi Anda harus connect lalu setting IP-nya. Nah, kalau zaman sekarang seperti itu kan tentunya merepotkan. Makanya DHCP ini sangat penting. Nah, ada beberapa ini prosesnya. Ada IP list request, ada IP list offer, dan IP list selection. List. Ya kan? Jadi seperti kalian itu leasing ya. Kalau tahu leasing itu berarti kan kamu sewa. Jadi kamu kalau koneksi ke internet tertentu, kamu dapat IP. IP itu adalah sewa untuk komputermu dengan waktu tertentu. Ya, nanti tahapan DHCP ini akan lebih dalam diajarkan di jaringan komputer. Anda perlu tahu ini aja, ada 3 proses utamanya. Oh, ada lagi 2 tambahan. 3 proses utama plus 2, IP list knowledge sama list period. Jadi knowledge itu berarti kan kamu dapat tanggapan, kalau yang tadi itu selection itu ya kamu dapat dikirim lah, kamu request, kalau ini kan tanggapannya. Nah, untuk DHCP server sendiri itu ada manual allocation, ada automatic allocation, ada dynamic allocation. Bedanya kalau manual allocation itu dia otomatis ada MAC address ya. MAC address itu apa? Komputer, nomor mesin, sama seperti nomor mesin di komputermu. Kalau IP itu adalah nomor network untuk yang nempel di komputermu pada suatu jaringan. Automatic allocation sama dynamic allocation. Automatic itu berarti nanti otomatis. Kalau manual itu berarti nomor mesin komputer X gitu kan ya, dapat IP, pasti IP-nya ini. Kalau automatic allocation itu berarti nanti otomatis ya, tidak bergantung, siapapun boleh masuk sakarep nomornya. Nah, dynamic itu sama, tetapi server mencatat status IP address dan akan memberikan IP address yang masa pinjamnya sudah expire dengan klien lain. Lanjut. Mail server. Mail server adalah sistem komputer sebagai penyedia layanan pada suatu jaringan untuk menyimpan, mendistribusikan, pengiriman, penjaluran, dan penerimaan pesan berupa email. Mail server tuh berjalan pada berbagai protokol. Yang umum biasanya protokol 25, ada 110, ada IMAP dan lain-lain. Mail server terdiri atas 3 komponen, yaitu mail transfer agent, mail transfer delivery, dan mail transfer user agent. Nah, SMTP, POP3, dan IMAP. SMTP digunakan sebagai standar untuk menampung dan mendistribusikan email. POP3 digunakan untuk membaca email, di mana email hanya bisa dibaca di perangkat dengan cara mendownload email tersebut. Ini contohnya POP3 itu kalian pakai Outlook Express. Kalau coba kalian tanyakan atau coba cari informasi Outlook Express dan POP3. Jadi nanti coba kalian cari di YouTube atau apa untuk proses gambarnya. Kurang lebih intinya kalau zaman sekarang kalian kalau menggunakan Gmail ya, kalian buka Gmail, kalian baca email tersebut kan secara online. Nah, kalau POP3 itu tidak, semua pesan yang ada secara online tadi itu download melalui account atau melalui program namanya Outlook Express, lalu dilingkan dengan online, nanti download dulu semua, internet dimatikan, kalian tetap bisa baca emailnya walaupun sedang offline. IMAP server digunakan juga untuk membaca email, tetapi email yang download bisa dibaca di perangkat lain, hampir sama lah, saling membantu dan
mengisi satu sama lain, memang berkolaborasi ini protokol-protokolnya. MUA ini bukan makeup artist itu ya, ini email user agent adalah komponen yang berinteraksi dengan user, contohnya Thunderbird dan lain-lain. MTA mail transfer agent sama MDA mail delivery agent. Oke. Nah, untuk berikutnya ini ada namanya XAMPP. XAMPP ini adalah salah satu bentuk program. Ya, tadi itu kita bahas yang depan-depannya itu macam-macamnya. Kan pasti ada pertanyaan, bentuk programnya bagaimana? Bentuk fisik programnya bagaimana? Nah, ini terjawab pada bagian XAMPP. XAMPP itu apa? X artinya program dapat berjalan di berbagai OS. X itu dummy biasanya bentuknya XX itu dummy. A yang pertama kali adalah Apache. Masih ingat tadi Apache itu apa? Web server. Jadi merupakan aplikasi yang untuk menjalankan web server. Tapi di dalam XAMPP kita gunakan Apache. M MySQL adalah salah satu brand atau merek dari database server. Jadi XAMPP ini di dalamnya ada MySQL. P yang pertama adalah PHP atau PHP, adalah bahasa pemrograman web yang digunakan dan dijalankan pada web server, lingkungan web server tersebut. P yang terakhir adalah Perl, adalah bahasa pemrograman juga untuk pengembangan Unix. Ya, ada pengembangan untuk macam-macam di sana, bisa untuk web, bisa untuk scripting dan lain-lain. Nah, bagian penting dalam XAMPP kalau kalian sudah menginstal, jadi nanti kalian coba kalian coba cari XAMPP, cari yang versi yang boleh yang terbaru, boleh yang dibutuhkan di kuliah-kuliah lain, PWeb ataupun kuliah Dash Web. Jadi bebas XAMPP ini untuk SO ini saya bebaskan kalian mau versi yang mana. Nah, setelah kalian install XAMPP tersebut, otomatis kalian itu akan mendapatkan kontrol panel. Ya, sama seperti kalau kalian nyetir ya. Itu kontrol panelnya kan bentuknya setir yang bentuk lingkaran. Nah, di sini kalian kalau server juga ada kontrol panelnya. Untuk mematikan atau menjalankan. Ya, di dalam XAMPP sendiri itu ada Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, Tomcat. Nah, apalagi itu ya. Apache itu web server, MySQL adalah database server, FileZilla itu adalah file sharing. Ya. Mercury ya kan. Itu juga kurang lebih sama, nanti kita cek ya Mercury itu apa. Tomcat ini juga web server. Jadi dia web servernya lebih banyak. Nah, kalau kalian mau tahu caranya, nanti kalian bisa akses macam-macam ya. Kalian bisa cari sesuatu. Kalau MySQL masing-masing ya Apache. Kita lihat dua ini ya yang jalan ya, Apache dan MySQL. Apache dan MySQL itu memiliki user interface atau memiliki bentuk program. Jadi kalau kalian coba klik admin di situ ya, coba klik admin di situ. Berarti nanti di situ kalau bagian MySQL, kalian nanti akan masuk URL-nya ke dalam localhost/phpMyAdmin. Di sini adalah bagian di mana kalian mengakses dan mengelola semua database yang akan kalian buka dan akan kalian buat. Nah, kalau untuk mengakses file sharingnya, mengakses file webnya, kalian harus masukkan ke dalam htdocs. Jadi di dalam sebuah drive, lalu ada XAMPP, terus ada htdocs. Ini kebetulan contohnya adalah E.2 XAMPP htdocs. Oke. Di sini coba kalian di PPT masing-masing, nanti yang saya share coba kalian coba buat eksplorasi. Jadi di sini ada dua tugas, eksplorasi mandiri dan eksplorasi lanjutan itu kelompok. Eksplorasi mandiri ini yang kita harus lakukan secara mandiri. Jadi Anda coba download, Anda install XAMPP yang kalian sudah download tadi. Lalu ikuti langkah PPT tadi 23 sampai 26 mengenai database panel dan website panel.
Lalu buatlah dokumentasi mengenai langkah-langkah yang Anda lakukan untuk akses database panel dan website panel tadi. Dari berbagai sumber kalian boleh belajar dari manapun, betul kan ya? Mau dari 23 sampai 26 boleh, mau ditambahi dari manapun juga boleh. Ya kan? Yang penting kalian bisa munculkan salah satu websitenya yang ada di dalam itu. Jadi ada kayak dummy website dari XAMPP tersebut. Nah, kalian bagaimana dokumentasikannya? Silakan kalian screen capture seperti yang saya lakukan tutorial ini menggunakan video screening atau video pembelajaran macam-macam lah. Bisa pakai Snagit, saya kini gunakan pakai Snagit. Boleh pakai Camtasia, boleh pakai Bandicam dan lain-lain. Format video bebas, disesuaikan asal bisa masuk ke YouTube. Ya kan? Nanti kalian boleh mau pakai unlist YouTube-nya atau beli public terserah. Nanti linknya dikirimkan ke ULS. Lalu video tersebut harus berisi visual dan audio dari suara Anda. Nggak boleh suara Google ya. Nggak boleh suara Siri juga. Visual bisa dari screen capture atau dari webcam masing-masing. Jadi kalau Anda yang suka selfie, suka video ya silahkan. Konten video buatlah semenarik mungkin dan membuat video itu mengerti tentang pertama, bagaimana cara menginstal XAMPP, di mana letak XAMPP terinstall berdasarkan komputer Anda masing-masing ya. Jadi kalian boleh cerita berbagai macam, mau dimodif boleh, nggak harus di C loh, XAMPP itu nggak harus install di C. Kalian boleh mau kasih modifikasi seperti itu boleh. Lalu bagaimana cara menyalakan server? Oh, andai kata ada server nyala itu ya apa cara nyalakannya? Misalkan server itu bisa dinyalakan secara startup loh. Coba kalian kalau mau tambah gitu boleh. Bagaimana cara mengakses database panelnya dalam kurung tadi phpMadMir melalui browser, dan bagaimana cara mengakses website panel, ini dummy websitenya, melalui browser. Eksplorasi lanjutan ini secara kelompok, ini dikerjakan kurang lebih nanti dilihat ya secara ULS ya. Nanti dilihat di ULS hasilnya butuh berapa hari atau satu minggu misalkan, nanti dilihat di ULS. Eksplorasilah berbagai cloud server. Ya, jadi tadi ini kan XAMPP adalah server yang salah satu bentuk server yang dapat diakses secara lokal. Secara lokal itu berarti secara mandiri di komputer masing-masing. Nah, kalau cloud server ini beda. Cloud server itu kalian tinggal pakai dari vendor-vendor ternama. Jadi kalian tidak perlu install, kalian tinggal pakai. Gitu ya. Di sini vendor ternama itu kita cari ada 3. Azure punyanya Microsoft, Cloud Google punya Google, sama AWS Amazon. Nah, kalian dari ketiga ini ya silakan bagi dari kelompok yang sudah pernah kalian bagi dahulu, temukan sistem operasinya. Jadi di sana tuh mendukung sistem operasi apa, berapa RAM-nya dan lain-lain. Ya silahkan cari bahasa pemrogramannya. Misalkan kalau Microsoft mungkin bahasa pemrogramannya bisa dipakai di service atau server tersebut ini. Oh, Cloud Google ini. AWS Amazon itu. Nah, silahkan. Lalu kalian coba cari kelebihan kelemahan, entah dari sisi teknis ataupun dari sisi non teknis, manajemennya, kemudahannya dan lain-lain boleh. Harga juga boleh Anda bandingkan. Lalu dan fiturnya dari ketiga vendor tersebut. Nah, ini tidak perlu kalian buat video, tapi bentuk laporan aja, bentuknya PDF. Ya, format laporannya seperti tugas yang lalu, ada covernya, ada daftar isi, lalu baru ada isinya. Hasil temuan itu boleh Anda bentuknya bebas, bentuknya mau narasi, poin-poin, screenshot, ya campur-campur sehari boleh, tabel perbandingan bebas, asal mudah dibaca, mudah dimengerti dan lengkap. Nah, nantinya untuk pengumpulan setiap anggota kelompok wajib upload ke ULS masing-masing ya. Jadi kalau satu kelompok berlima misalkan, saya lupa itu kemarin berapa, kalian silakan cari di Excelnya kalian kemarin. Ya sama semua nggak apa-apa kalau satu kelompok, tapi kalau antar kelompok kan harus berbeda tentunya. Oke. Sampai sini nanti kita akan bisa live streaming bersama atau bisa conference call bersama untuk memudahkan Anda untuk berdiskusi. Terima kasih.